tugas UTS dari Ibu dosen Ibu Sapitri Putri DSPD SEMM yang menugaskan saya untuk observasi lapangan terhadap pelaku usaha yang menggunakan teknologi e-commerce. Sebenarnya saya di sini akan mewawancarai sebuah usaha, yaitu usaha rumah makan yang bernama Rumah Makan Saung Lesehan Lingkar. Langsung saja kita ke pengusahanya. Oke, baik, langsung saja kita ke pemilik usahanya, yaitu yang bernama Bapak Ardi Rahadi. Ya Pak, jadi mewawancarai sekaligus usaha rumah makan ini. Untuk jawaban pertama, untuk pertanyaan pertama itu, Pak, bagaimana cara Bapak sebagai pemilik usaha rumah makan Saung Lesehan Lingkar ini menggunakan e-commerce dengan baik dan efisien dari segi peningkatan pemasaran dan strategi pemasaran, dan bagaimana cara memilih platform yang efektif? Terima kasih untuk waktunya ya. Jadi untuk mengembangkan ya, lebih jelasnya lebih ke arah pengembangan usaha gitu ya. Jadi pengembangan usaha melalui platform e-commerce ya, atau online ya. Kita sih sudah menjalankan dengan beberapa e-commerce seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood ya. Sejauh ini sih sangat-sangat mendongkrak penjualan dari online kita ya. Yang sebelumnya kita cuma pakai offline aja dan stuck di pengunjung dine-in aja ya. Dan untuk take away kita jarang juga. Tapi semenjak dengan adanya platform e-commerce yang kita pakai, itu sangat-sangat signifikan ya untuk penambahan profit kitanya gitu. Memang di era yang sekarang digital ini juga kan orang juga lebih enak mungkin pesan-pesan secara online ya, atau mungkin scroll sambil santai tidur di rumah atau sambil menunggu mungkin istrinya nunggu suaminya pulang karena nggak sempat masak, bisa langsung pesan dari e-commerce kita. Mungkin beberapa promo juga kita pakai sih ya untuk meningkatkan penjualan, karena lebih memancing kepada anak-anak sekarang kan melihat scroll di e-commerce tuh promo-promonya apa sih biasanya yang mancing mereka buat mau beli, mau jajan gitu kan. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Pertanyaannya dulu ya Pak ya. Bagaimana sih proses pengelolaan pengiriman menggunakan e-commerce, dan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan apa saja dampak positif dan negatifnya dari penggunaan e-commerce? Gimana maksudnya lebih Proses pengolahan pengiriman makanannya menggunakan e-commerce itu gimana? Terus cara meningkatkan kepercayaan buat pelanggannya tuh biar takut ada komplain atau gimana? Sama dari negatif sama positifnya dari e-commerce ini apa Pak? Untuk yang pertama, untuk metode pengirimannya ya. Untuk metode pengirimannya kita memang lakukan jalur khusus ya, di luar jalur pemesanan secara dine-in atau makan di tempat ya. Karena untuk proses di e-commerce memang ada waktu timeline-nya ya yang harus kita kejar. Karena kalau misalnya kita lewat dari ketentuan waktu tersebut, itu berpengaruh ke penilaian kita di e-commerce tersebut. Makanya kita priority untuk pembelian secara e-commerce harus diprioritaskan. Makanya untuk kecepatannya mungkin lebih ditingkatkan ya dibanding pembelian secara dine-in ya. Dan untuk menjaga juga bahwa poin kita tetap baik di mata drivernya gitu. Kita ya kadang kita suguhin mereka minuman atau sambil menunggu gitu ya. Poin yang keduanya apa tadi tuh, untuk meningkatkan kepercayaannya ya. Jadi kita sih selalu berikan rasa dan kualitas yang selalu kita jaga. Jadi apabila kita kirim makanan kan mereka nggak tahu ya kita prosesnya seperti apa, terus apakah ada yang kurang yang diantarnya gitu kan. Contoh misalnya ada paket yang isinya mungkin ada tempe atau tahu, dan sampai di pelanggan ternyata ada yang kurang. Nah itu yang kita antisipasi ya, jangan sampai ada komplainan
yang di share oleh pelanggan atau dikomunikasikan oleh pelanggan melalui e-commerce tersebut dan mempengaruhi penilaian bintang kita ya di di list mereka gitu. Nah itu yang selalu kita wanti-wanti ke karyawan, jangan sampai terjadi kekurangan pengiriman ya, atau kelengkapannya dicek sebelum pengiriman, itu dicek lagi, jangan sampai tercecer atau ada yang ketinggalan, karena itu pasti bakal jadi komponen yang mempengaruhi bintang kita di dan untuk yang ketiga tadi untuk dampaknya ya. Positif sama Ya, negatif. sebenarnya dampak positifnya sih kita sangat terbantu ya, walaupun kita nggak walaupun mereka nggak makan di sini, mereka bisa tetap menikmati makanan kita ya. Cuman negatifnya mungkin karena penjualan lewat e-commerce kan memang sudah di top up harganya, di upping price ya, jadi lebih mahal pasti dengan makan dine-in di kita langsung gitu. Cuman kita mengantisipasinya dengan beberapa promo ya, supaya mereka tidak merasa kok harganya terlalu mahal gitu ya, tapi mereka dengan lihat ada promo misalnya 15% atau 20%, jadi dengan total yang mereka belanjakan juga sebenarnya masih masuk harga yang worth it lah ya, tidak terlalu mahal juga gitu. Memang kalau dibandingkan dengan makan di tempat pasti ada selisih harga yang lebih tinggi ya dibandingkan e-commerce. Cuman positifnya, apapun kondisinya, cuacanya seperti apa, hujan, panas, mereka tinggal terima saja, tidak perlu jalan ke sini gitu ya, nggak perlu biaya juga, ongkos segala macam, jadi lebih nyaman lah ya kalau dengan e-commerce. Tinggal terima, makan, udah selesai gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Negatifnya Itu negatifnya harganya lebih mahal ya, karena e-commerce kan dia ngerasa harga pasti kan di up karena ada persentase yang diterima sama e-commerce tersebut, mungkin merasa keberatan di harganya yang ada mahal. Dan sama mungkin karena kita lagi rame mungkin, terus pengiriman ke mereka juga terhambat, itu jadi penilaian juga, pasti kitanya dianggapnya kok lelet ya atau apa gitu, atau kok lambat sih pengirimannya gitu. Cuman kalau dari segi kekurangan yang signifikan sih sebenarnya tidak ada ya, sebenarnya malah justru kita terbantu sama sih gitu. pertanyaan ketiga ya Pak ya. Boleh? Dari sejauh ini keuntungan dari rumah makan ini, terus manfaatnya menggunakan e-commerce, sama tantangannya dari dunia e-commerce apa aja, terus sama solusinya bagaimana, dan cara menganalisis dan meningkatkan kualitas pelanggan. Kalau yang pertama ya dari keuntungan ya. Kalau keuntungan sih memang nggak sebanyak dari dine-in ya. Kalau dari e-commerce memang persentasenya mungkin 20% berbanding 80% sih ya. Sebenarnya 27% berbanding 73%. Cuman kalau untuk segi keuntungan memang dari e-commerce kita tipis ya kalau dari keuntungan, karena memang kita menyesuaikan harga supaya tidak terlalu tinggi sekali ya, karena harga persentase yang diminta dari e-commerce kan lumayan besar ya gitu. Sekitar kalau di Shopee itu sekitar 20% mereka terima, sementara harga kita di offline kan selisihnya lumayan dengan di online. Pasti kita harus upping yang kira-kira masuk nggak ya gitu tuh dengan harga yang customer beli gitu. Makanya kita selalu kasih promo supaya memancing mereka. Cuman kalau untuk keuntungan sih kita nggak bisa hitung secara signifikan ya, maksudnya memang kalau jauh dengan yang dine-in ya. Cuman untuk mendongkrak penambahan omset itu sangat-sangat bagus. Yang kedua itu manfaatnya ya dari e-commerce sendiri ya. Yang e-commerce sih sebenarnya ya tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, bahwa lebih sangat-sangat membantu, karena daripada orang
Ketiga apa tuh? Tantangannya Pak. Tantangannya ya, untuk e-commerce ya. Sebenarnya tantangannya ini karena ini kan harus dimasang. Karena kita bukan ya bikin sementara mereka sudah datang dan waktunya sudah berjalan. Nah itu tuh yang paling pasti kita dapat komplain, kita penilaian yang sebenarnya sih kita sih nggak ada kendala sih ya. Pada waktu aja kita yang masih ada kendala. Bagaimana cara menghadapi Kita pasti menilai pelanggan yang sudah langganan kita ya pasti dia sering balik lagi ya. Nah, setiap pelanggan yang baru kita selalu tanyakan gimana rasanya di sini, gimana kesan-kesannya makan di sini, rasanya enak atau enggak, suasananya gimana. Tapi pertanyaan kita seperti itu pasti seringnya mereka jawab makannya enak kok gitu. Kita pasti balik lagi lah. Atau namanya kesan-kesannya gimana makan di sini, enak, nyaman, adem gitu. Cuman ada beberapa pelanggan juga sih yang merasa kok lama amat masaknya, kok makanannya kurang ini kurang itu. Ya kita sih terima ya segala kekurangan kita buat modifikasi juga. Emang kita kan masih sempurna gitu sampai kitanya gitu. Cuman untuk bisa gimana nih si pelanggan biar balik lagi, kita selalu kasih untuk mereka. Bisa contoh, Pak nanti kalau Bapak kesini lagi kita kasih promo Bapak paket kita dua paket kita kasih diskon 5%, atau enggak Bapak nanti bawa temen atau saudara kita kasih gratis satu porsi makanan gitu. Itu untuk meningkatkan juga sih ya kepuasan pelanggan ya biar balik lagi bisa. Makasih Pak udah meluangkan waktu. Makasih ya Pak. Saya melakukan observasi wawancara ke sebuah usaha rumah makan yaitu bernama Rumah Makan Saung Lesehan Lingkar. Rumah makan ini dibangun oleh dua orang sahabat yaitu Bapak Angga Nugraha Arifin dan Bapak Ardi Rahadi. Beliau merupakan teman dekat yang bekerja sama untuk membangun rumah makan ini. Rumah makan ini berdiri sejak tanggal 14 Mei 2024 dan sampai saat ini. Sebelumnya rumah makan ini sebelum jatuh ke tangan dua orang sahabat ini, beliau berdua merupakan tangan ketiga dari tangan sebelumnya. Rumah makan ini menyediakan makanan khas Sunda seperti tampah ayam bumbu bakar, tampah ikan bumbu bakar, cah kangkung, cah toge, cumi asam manis, udang asam manis, dan lain sebagainya. Untuk tempatnya, rumah makan ini berada di Jalan Lingkar Selatan, Desa Harjatani, Kramat Watu, Kabupaten Serang. Untuk penerapan teknologi e-commerce-nya itu sangat membantu dari segi pelayanan dan